Tunggu sebentar ya. Oke, gimana? Bisa kita mulai? Halo? Bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi pada pagi hari ini tadi sudah disampaikan pada daerah RIS dan ELBU. Ini pada daerah RIS itu hubungan antara tulang radius dan karpal sehingga bisa disebut dengan radiokarpal joint atau artikulasi radiokarpal atau disebut RIS joint. Oke, berikutnya artikulasi radiokarpalis yaitu dibentuk oleh fascias articularis inferior radii dengan fascias articularis superior karpal yang proksimal. Jadi kan karpal itu kan ada dua garis yaitu proksimal dan distal. Tipenya itu kondiloid atau ellipsoidea. Ligamentumnya yaitu kolateral radiale dan kolateral ulnare. Ini yang penting yaitu untuk membatasi gerakan ke arah ulnar dan ke arah radial sehingga tidak meleset. Oke, berikutnya ini gambar-gambarnya. Ada beberapa ligamen. Ini ada sebelah kanan itu palmar collateral ligamen. Ya. Ini yang penting karena bisa menekan saraf medianus. Ini collateral ligamen, ulnar maupun radial. Ini bentuknya kecil-kecil. Ada di bawah itu banyak. Ya, bisa dilihat sendiri. Jadi yang sekali lagi palmar collateral ligamen itu yang penting, kemudian radial dan
ulnar collateral ligament. Oke, berikutnya ini nervus yang berada di lengan. Jadi akar sarafnya nerve root, kemudian menjadi saraf ulnaris dan saraf medianus. Maka untuk sendi elbow dan sendi serta jari-jari itu sangat tergantung dari dua saraf ini, saraf ulnar dan saraf median. Pada saraf median Anda bisa melihat di situ melewati sendi siku, kemudian melewati palmar collateral ligament. Ini yang kadang-kadang kalau ini menjadi sakit, nervus medianus itu terjepit sehingga terjadi kesemutan terus atau justru sakit. Oke, berikutnya. Ini gerakan-gerakan yang terjadi pada wrist dan jari-jari. Oposisi kemarin juga sudah kita singgung. Gerakan oposisi itu antara ibu jari dengan jari-jari yang lain. Kemudian pada wrist yaitu terjadi gerakan dorsifleksi dan atau ekstensi dan fleksi. Kemudian ada radial deviasi ke arah tulang radius, ulnar deviasi ke arah tulang ulnar. Jadi bengkok ke kanan dan bengkok ke kiri itu ke radius dan ke ulnar. Oke, berikutnya otot-ototnya yaitu flexor carpi radialis. Ini berada di bagian mendekati tulang radius. Origonya dari epicondylus medialis humeri. Kemudian insertionnya pada basis os metatarsal yang metakarpal yang kedua, yaitu jari telunjuk. Kemudian di gambar itu ada flexor carpi ulnaris pada daerah ulnar. Oke, gambar berikutnya. Flexor carpi ulnaris, yaitu origonya dari caput humerale, epicondylus medialis humeri, dan caput ulnaro, yaitu pada olecranon, pinggir dorsal daripada ulna. Insersinya yaitu pada os pisiforme, os hamatum, dan basis metakarpal yang kelima. Pada sekali lagi origonya, insersinya pada pisiforme dan hamatum serta metakarpal yang kelima. Jadi ini kalau dua-duanya disebut flexor carpi, maka bisa menggerakkan gerakan fleksi. Tapi nanti karena yang satu di daerah radial, satu daerah ulnar, maka yang ulnar bisa menggerakkan ulnar deviasi, yang radial bisa menggerakkan radial deviasi. Oke, berikutnya musculus flexor digitorum sublimis atau superficialis, artinya yang dangkal. Origonya dari caput humerale epicondyle bagian medial, kemudian dari caput ulnar yaitu pada processus coronoideus ulna, dan caput radiale yaitu pada facies anterior radii. Jadi mulai dari humeri sendiri, ulna maupun pada radius, insersionya pada sisi polar basis palang media jari 2 sampai ke 5. Namanya digitorum berarti jari-jari tidak hanya satu tapi beberapa jari, yaitu 4 jari dari 2 sampai ke 5. Sublimis atau superficialis ini yang dangkal, nanti ada yang profundus yang lebih dalam.
Berikutnya ini yang profundus. Origonya dari fasciculus anterior ulnae, yaitu vertiga proximal. Kemudian membrana interosea. Jadi ada membrana itu fascia di antara dua tulang itu interosea antara os satu dengan os yang lainnya. Kemudian insersinya pada basis palang distal dari 2 sampai ke 5. Jadi sampai ujung ya. Kalau yang profundus ini sampai ujung, yaitu sampai distal palang. Kalau yang tadi itu sampai kepada basis palang. Oke, berikutnya flexor pollicis longus, namanya aja pollicis, berarti menggerakkan pada ibu jari tangan. Longus berarti panjang, flexor berarti menggerakkan gerakan fleksi. Origonya dari basis anterior radii, membrana interosea, kemudian insersinya pada basis palang distal ibu jari. Jadi sampai palang distal. Jadi bisa menekuk ibu jari. Oke, berikutnya flexor pollicis brevis. Origonya dari caput superficialis ligamentum carpi transversum dan caput profundusnya dari ossa metamula dan os capitatum. Jadi flexor pollicis brevis. Kalau tadi longus, ini brevis. Kemudian insersinya pada os sesamoidium, lateral dan basis palang proksimal ibu jari. Ini gambarnya bisa dilihat pada ibu jari. Oke, berikutnya oponen pollicis. Oponen tadi menggerakkan ibu jari ke arah jari-jari yang lain. Origonya dari ligamentum carpi transversum dan os multangulum maius. Insersinya pada margo lateralis os metacarpal 1. Margo lateralis. Jadi pada metakarpalnya ya. Oke, berikutnya oponen digiti minimi. Jadi kalau tadi pollicis ibu jari, ini digiti minimi itu jari kelingking, mini paling kecil. Origonya dari homulus osesamati, ligamentum carpi transversum. Kemudian insersinya pada margo medial os metacarpal kelima. Oke, berikutnya musculus abductor. Pollicis, abduksi berarti menggerakkan ke arah jari-jari yang lain. Ini ada dua kaput yang obligum dari basis pada ossa metacarpalia 2 dan 3 os capitatum. Kemudian ikat-ikat di sekitar os capitatum sampai caput transversumnya dari fascias polaris osis metacarpalis ketiga. Jadi dari jari 2, 3, metakarpal 2 dan 3. Kemudian insersinya pada basis palang proksimal dari ibu jari pada os sesamoidium medial juga. Jadi abduktor berarti fungsinya untuk gerakan abduksi. Oke, berikutnya
musculus abductor digiti minimi atau kelima. Jadi kalau tadi adduksi, sekarang abduksi, melebar. Origonya dari os pisiforme dan ligamentum carpi transversum. Insersionya pada basis palang pertama jari kelingking. Sekali lagi, abduksi, melebar. Digiti kelima atau digiti minimi. Oke, berikutnya flexor digiti minimi brevis. Ya, ini untuk gerakan fleksi dari origonya hamulus osis hamati dan ligamentum carpi transversum. Insersinya pada basis palang pertama jari kelingking. Oke, berikutnya musculus lumbricalis. Ini lumbrical itu kecil-kecil, ya. Dari ini origonya dari melekat pada flexor digitorum profundus dan insersinya pada aponeurosis dorsalis dari 2 sampai ke 5. Ini yang 3 buah dari sisi medial os metakarpal 2. Kemudian insersinya pada sisi medial basis palang pertama jari ke-4 dan ke-5. Dan aponeurosis dorsalis jari-jari itu juga. Ini kecil-kecil membantu lumbrical itu untuk membantu gerakan fleksi metakarpopalangial. Oke, berikutnya interossea dorsalis. Ini ada 4 buah. Sisi yang origonya dari sisi yang berhadapan pada osa metakarpal. Insersinya pada pinggir lateral metakarpal jari 2 sampai dan ke-3. Jadi ini dari pinggir medial metakarpal jari 3 dan 4 dan pada aponeurosis dorsalis. Jadi kalau ini lebih banyak membantu ke arah ekstensi. Namanya aja dorsalis berarti di dorsum atau di daerah punggung. Oke, berikutnya extensor carpi radialis longus. Namanya aja extensor berarti untuk ekstensi, carpi radialis berarti pada daerah karpal bagian radial dan longus panjang. Origonya pinggir radial humerus, septum intermuscularis lateral, insersionya pada basis osis metakarpalis kedua. Basis metakarpalis kedua. Jadi tadi ada flexor carpi radialis, ini ada extensor carpi radialis, ada 2, ada longus dan nanti ada brevis. Silakan berikutnya. Nah, ini yang brevis. Origonya sama dari epicondylos lateralis humeri, insersinya pada basis osis metakarpalis ke-3. Ya, tadi kalau
Jadi kedua ini yang ketiga, ini lebih pendek, maka carpi radialis brevis, tapi dua-duanya untuk gerakan ekstensi raise atau radiokarpal join. Oke, berikutnya extensor digitorum communis. Communis itu kelompok, digitorum jari-jari, gerakan untuk ekstensi. Origonya dari epicondylus lateralis humeri, fascia antebrachii, insersionya pada aponeurosis dorsalis jari 2 sampai ke 5. Jadi untuk gerakan ekstensi semua jari-jari 2 sampai ke 5. Oke, berikutnya extensor carpi ulnaris. Jadi ini di daerah ulnar. Origonya dari epicondylus lateralis humeri dan fascia dorsalis ulnae. Insersionya pada basis osis metakarpal ke-5. Jadi juga untuk ekstensi, maka karena ini di daerah ulnar, maka bersama-sama dengan flexor carpi ulnaris untuk gerakan ulnar deviasi. Kalau extensor carpi radialis dan flexor carpi radialis untuk radial deviasi. Oke, berikutnya abduktor pollicis longus. Namanya abduktor untuk gerakan abduksi, meregangkan jari-jari, pollicis ibu jari tangan, longus panjang. Origonya dari fascia dorsalis ulnae dan radii. Membrana enterosia antebrachii, jadi menyilang. Kemudian insersinya basis palang pertama ibu jari. Ini penting nanti biasanya untuk kasus-kasus ada tendinitis di daerah ini. Oke, berikutnya extensor pollicis brevis. Namanya aja brevis berarti pendek untuk pollicis, ibu jari tangan untuk ekstensi. Origonya dari fascia dorsalis radii dan membrana enterosia antebrachii. Insersionya pada basis palang proksimal ibu jari. Ini juga agak menyilang. Oke, berikutnya extensor pollicis longus. Ini yang panjang. Origonya juga dari fascia dorsalis ulnae dan membrana enterosea. Insersionya basis palang distal ibu jari. Oke, berikutnya extensor indicis proprius. Indicis itu, indeks itu telunjuk jari. Jadi untuk ekstensi telunjuk jari, kalau Anda menunjuk orang itu dengan extensor indicis proprius. Origonya dari fascia dorsalis ulnae dan membrana enterosea antebrachii. Insersionya pada aponeurosis dorsalis palang ke jari kedua atau jari telunjuk.
Ini seperti pada gambarnya, pada jari telunjuk. Oke, berikutnya palmaris longus. Tadi ada palmaris longus, sekarang ada palmaris brevis. Ini juga kecil saja. Aurigonya dari aponeurosis palmaris bagian medial, kemudian insersinya bawah kulit hipotenar, jadi di bawah kulit. Ini kecil. Oke, berikutnya palmaris longus. Ini lebih panjang. Aurigonya dari epicondylis medialis humeri. Insersinya pada aponeurosis palmaris. Jadi ini untuk memfleksikan jari pergelangan tangan atau wrist joint. Karena letaknya di palmar, maka menggerakkan fleksi. Oke, berikutnya. Oke, sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.